Universitas Pancasila di sini terhampar ladang-ladang segala ilmu dari kampusmu kejar hasratmu, petiklah sarjanamu, capai cita-mu untuk negaramu, bangsa dan agamamu. Di sini di Universitas Pancasila tetapkan hati masa depanmu secemerlang mentari. Tetapkan hati para dosenmu berjuang untuk keberhasilanmu. Dari kampusmu kau kan sebarkan ilmu, dari kampus pula kau himpun ilmu. Kau tegakkan, kau siapkan, kau hadapi masa depan. Pembalas antara dari taraf yang di sana untuknya dituntut namamu. Di sana untuknya dituntut baktimu. Jangan kau silau pada dunia ini, langkahkan maju, tundukkan rintanganmu. Hanyalah satu tugas muliamu, manfaatkanlah diri untuk sesamamu. Dari sini ciptakan dunia aman damai. Dari sini ciptakan dunia aman damai. Baik, teman-teman. Agenda pertama akan dimulai oleh opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Insinyur Aris Setianto Nugroho, MM, IPO, CMA, MS, selaku Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Pancasila, dan Bapak Gunawan Bahrudin, PhD, CHRA, CHRA, selaku Direktur Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan Universitas Pancasila. Kepada Prof. Aris, waktu dan layar aku persilahkan. Baik, terima kasih Aurela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati para dekan atau para wakil dekan bidang 1 yang mewakili Direktur Kerjasama Hubungan Kelembagaan, Kepala Pusat Budaya dan Bahasa Pancasila, para manajer kerjasama dan hubungan kelembagaan, saya hormati, serta para peserta sosialisasi program ISMA 2025. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta para peserta semua pada acara sosialisasi Program Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA 2025 Universitas Pancasila pada hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu yang cukup padat di akhir tahun ini. Acara ini merupakan salah satu kegiatan penting di akhir tahun 2024 guna mempersiapkan para mahasiswa Pancasila untuk dapat ikut berkompetisi, mendapatkan beasiswa dari Kementerian Pendidikan Tinggi,
di bawah program MBKM dan dengan berkuliah di berbagai universitas ternama di luar negeri selama 1 semester dengan rekognisi setara 20 satuan kredit semester. Pertukaran akademik yang terbuka dan dinamis dengan berbagai universitas ternama di luar negeri, baik yang tersebar di Asia, Amerika maupun Eropa dan Australia, tentu memainkan peran yang penting dalam persiapan mahasiswa Universitas Pancasila dengan pola pikir, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan lebih siap dalam menghadapi masa depan. Mobilitas internasional yang dipromosikan oleh ISMA, salah satu program unggulan Kampus Merdeka, akan dapat mengembangkan apresiasi dan pemahaman lintas budaya mahasiswa, mempersiapkan generasi baru sebagai warga global yang siap berkontribusi bagi masyarakat dan dunia. Selain itu, dengan mengikuti program ini, para mahasiswa diharapkan juga memperoleh pengalaman internasional yang sangat berharga untuk meningkatkan kemampuan berpikir, analisis, dan proses informasi dalam dunia yang semakin terhubung satu dengan yang lain. Dengan pelajari perspektif dan pandangan dunia yang berbeda, akan dapat membantu mereka menjadi lebih terbuka dan cepat beradaptasi dengan tantangan dan tuntunan dunia baru yang dinamis. Karakter ini sangat penting dan dibutuhkan bagi generasi muda kita untuk membangun bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Universitas Pancasila wajib untuk berbangga bahwa meskipun program ISMA cukup kompetitif, dengan semakin dikenalnya oleh masyarakat luas dan diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, tapi dari awal terselenggaranya program tersebut di tahun 2021, setiap tahun selalu terdapat mahasiswa Universitas Pancasila yang berhasil mendapatkan awards pada program tersebut. Tahun 2021 sampai tahun 2024 ini ada 9 mahasiswa tingkat strata 1 dari berbagai fakultas di Universitas Pancasila yang telah mendapatkan beasiswa ISMA dimaksud. Namun mengetahui bahwa sampai tahun 2024 ini belum terdapat minat dari mahasiswa diploma atau vokasi di Universitas Pancasila yang mengikuti atau tertarik untuk mendaftar ISMA vokasi. Bapak Ibu yang saya hormati, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pancasila untuk dapat meningkatkan jumlah mahasiswa agar dapat diterima di program ISMA. Karena disadari bahwa persaingan dan perguruan tinggi lain tentu harus sangat kompetitif yang setiap tahunnya semakin berat dengan jumlah peminat yang terus meningkat. Untuk persiapan program di tahun 2020 ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, Universitas Pancasila akan mengadakan kegiatan seleksi internal dan pendampingan yang akan dilakukan oleh Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan yang akan bekerjasama dengan Kepala Pusat Budaya dan Bahasa yang tentu akan dibantu oleh para awardees ISMA UP yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Dengan seleksi dan pendampingan tersebut, diharapkan para mahasiswa Universitas Pancasila yang berminat untuk mengikuti program ISMA 2025 akan lebih siap dalam menghadapi seleksi tertulis maupun wawancara dan bahasa Inggris, dan mudah-mudahan dengan persiapan lebih baik menerima beasiswa ISMA dari Universitas Pancasila jumlahnya akan semakin meningkat. Ya, demikian harapan dari kami. Selamat mengikuti sosialisasi. Semoga kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan hidayahnya selalu pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas sambutan hangatnya. Agenda akan berlanjut dengan opening remarks oleh Bapak Gunawan. Kepada Bapak Gunawan, waktu dan layar aku persilahkan. Terima kasih, Aurel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan kepada Wakil Rektor Bidang 1, Prof. Aris, atas waktunya yang padat, sehingga masih bisa meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul dengan kita secara online. Yang saya hormati juga kepada rekan-rekan pimpinan fakultas maupun yang mewakili wakil dekan. Saya lihat ada Mas Rosid juga. Salam Mas, terima kasih. Yang saya banggakan manajer kerjasama dan hubungan kelembagaan Pak Haris Nugroho, SH LLM. Terima kasih juga kepada Kepala Pusat Bahasa dan Budaya, Dr. Wasi Widayadi. Ya,
Aurel dan Stella, terima kasih sudah memberikan kontribusi untuk pelaksanaan acara, dan teman-teman di Lembaga Bahasa juga tim kami di Direktorat Hubungan Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Aris tadi, bahwa ISMA ini sejak tahun 2021 Universitas Pancasila telah mengirimkan 9 mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman, ya, untuk belajar di negeri orang, yang tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi peningkatan kompetensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang berangkat. Nah, kami di Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan, ya, kerjasama dengan Pusat Lembaga Bahasa dan Budaya, ya, mengambil langkah yang sigap untuk melakukan persiapan-persiapan, ya, meskipun belum keluar pengumuman resmi tentang program ISMA ini, tapi kami positif bahwa Menteri baru akan tetap melanjutkan program ini karena ini memang program yang sangat bagus, ya. Namun di samping itu, ya, ini juga wadah sebenarnya bagi adik-adik mahasiswa untuk mempersiapkan diri, ya. Jangan hanya sebatas ISMA saja, tapi kalian mempersiapkan masa depan kalian, dan ini salah satu bentuk kalian mempersiapkan diri, ya. Ada banyak pendampingan nanti yang akan dilakukan oleh mentor-mentor yang sangat capable, ya, yang akan memberikan wawasan baru, ya, memberikan skill-skill yang baru dalam menghadapi tantangan di masa depan, ya. Nah, kalian saat ini berada dalam dunia VUCA, ya, volatile, ya, uncertainty, complexity, dan ambiguity, ya. Jadi kalian harus keluar dari zona nyaman kalian, ya. Jangan pernah cepat puas dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang. Persaingan kalian di luar sana sangat besar, ya. Kalau saya mengutip teorinya Charles Darwin, ya, theory of the fittest, ya, it is not the strongest, ya, that will survive, nor it is not the most intelligent that survive, but it is the most adaptable to change. Nah, di masa VUCA ini kalian harus selalu melihat situasi-situasi dan kemudian adaptif, ya. Salah satu yang bisa kalian lakukan adalah continuous improvement, ya. Terus berbenah, belajar, kemudian jangan terlalu terlena dengan kehidupan sosial kalian, ya. Jangan terlalu banyak main, tapi kalian mempersiapkan diri. Tidak terasa nanti 4 tahun kalian di universitas, kalian sudah memasuki dunia yang betul-betul baru bagi kalian. Nah, program ISMA ini adalah salah satu tempat supaya kalian bisa unlock your potential, you can create your valuable memories, ya. Kami sudah ngobrol sama Aurel sama Stella, ya. Mungkin bisa kita lihat dulu, ya, video dari Aurel dan Stella yang mungkin bisa memberikan semangat kalian untuk terus disiplin mengikuti program-program yang nanti akan kami laksanakan di awal tahun. Boleh silahkan ditonton dulu videonya. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurelia Isaura, awardee ISMA 2024 di University Malaya. Ikutin keseruanku pada hari ini yuk.
Sebelum kita seru-seru, ya pasti tidak dilupakan makeup dulu dong, biar cantik gak sih? Ya gak sih? Tada! Makeup and outfit check. I'm ready to start the day. Hari ini aku ditemani oleh temanku Adi. Kita berdua hari ini mau presentasi di gedung yang belum pernah kita datangi. Semangat untuk kita! Jujur, kita di sini lumayan deg-degan karena kita harus melakukan presentasi persuasif offline yang udah kita siapin selama beberapa minggu ini. Tapi aku pede karena semenjak ikut ISMA, aku jadi lebih dipaksa untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru. Makanya di sini aku pede banget membawakan presentasi dengan tema Star Wars. Dan untungnya banyak audiens yang enjoy juga loh. Akhirnya selesai juga presentasinya. Kita jujur lega banget. Setelah ini kita memutuskan mau self reward, aka naik LRT ke Pasar Seni untuk makan dan juga jalan-jalan di sekitar Pasar Seni. Aku senang banget karena ikut program ISMA ini aku bisa mencoba berbagai makanan baru dan jalan-jalan di area sekitaran kota Kuala Lumpur di negara Malaysia ini. Di sini aku bisa lihat kebiasaan atau budaya para warga lokal yang berbeda tapi tidak jauh berbeda dari Indonesia loh. Ikut ISMA berhasil memberikan aku banyak perspektif baru. Seru banget. Dan kalian harus tahu ini cookiesnya enak banget guys. Dan akhirnya setelah melakukan kegiatan impulsif ini, kita akhirnya pulang naik LRT lagi guys. Dan sesampainya di stasiun LRT University, aku dan Adi naik bus T789 yang arahnya langsung ke dorm kita masing-masing. Sampai deh, aku pun akhirnya menghabiskan hariku dengan mengikuti tutorial kelas atau simpelnya adalah kelas khusus presentasi sembari makan cookie yang tadi aku beli. And that's it all for today. Semoga kalian enjoy dan terinspirasi untuk ikut ISMA juga kayak aku. Bye-bye, see you soon ISMA 2025. Hello everyone. Halo everyone, nama aku Stella Nanda dan aku salah satu ISMA Awardee 2024 di University of Page, Hungary. Selama 4 bulan ini, aku selalu memulai hariku dengan breakfast biar gak lapar dan asam lambung, ya gak sih? And now, time to get ready. Sebelumnya, aku mau cerita sedikit. I'm so grateful diberi kesempatan menjadi ISMA Awardee. Dalam program ini, aku belajar banyak hal baru dan juga mengasah soft skills dan hard skillsku. Stepping into a whole new world, different country, diverse people, unique culture, and unfamiliar habits. Jujur, ini pengalaman yang sangat challenging, tapi aku berhasil melewatinya dengan baik. Proses adaptasi memaksa aku untuk problem solving. Kalau sebelumnya aku sudah merasa mandiri, sekarang aku jadi lebih mandiri lagi. English skills aku juga semakin terasa karena mempraktikannya setiap hari. Di bidang akademik, aku mengambil mata kuliah yang tidak selinear dengan jurusanku. Selain itu, aku dapat pengalaman belajar di lingkungan kampus baru yang berbeda. We're here! Seluruh kelas dan eksamku sudah selesai, jadi aku mengerjakan tugas akhirku. Snack break! Next, aku harus belajar beberapa hal dan juga makan siang. Aku membeli dekor untuk acara ultah temanku malam ini, dan ke mall arcade untuk membeli sandwich. By the way, balik lagi ke manfaat program ISMA untukku. Secara non-akademik, aku juga jadi lebih berani mencoba hal-hal baru, seperti hiking, ice skating, ataupun membuat puppet. Aku juga eksplor berbagai tempat di Hungaria dan beberapa negara Eropa lainnya. Hal yang paling berkesan adalah kesempatan bertemu komunitas internasional, bertukar cerita, budaya, dan sudut pandang benar-benar membuka pikiranku. Berhasil membuat aku jadi lebih open-minded dan toleran juga.
Highlight lainnya, aku berhasil ikut menyelenggarakan acara kebudayaan Indonesia untuk ISMA Challenge dengan total 110 tamu internasional. Tiba di Santo Dormitory. Last but not least, teman-teman ISMA telah menjadi keluarga baru bagiku. We adapted and experienced a lot of new things together. During this ISMA program, I can confidently say that I am in the happiest state of my life. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. That's all. Thanks for watching. Gimana? Kalian makin semangat kan? Saya malah jadi rindu tadi dengan Kuala Lumpur ya. Alma mater saya di University Malaya, Aurel, sangat banyak memori di sana. Nah, juga Stella ya, selamat. Bahkan ada Boba Day ya, tanggal 18. Ya, nah itulah teman-teman ya. Jadi kami berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam pendampingan nantinya. Tapi karena keterbatasan sumber daya, maka nanti akan ada proses seleksi. Tapi saya menekankan kepada teman-teman jangan pernah cepat puas, jangan kecewa apabila nanti kalian tidak tersaring, karena ini bagian daripada pengalaman kalian supaya mempersiapkan diri ya, berusaha dengan seleksi-seleksi nanti, push yourself to the limit ya, supaya kalian punya kesempatan yang lebih besar untuk memiliki pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Terakhir kata, tanpa panjang lebar lagi, saya ucapkan banyak terima kasih Aurel, Stella, dan teman-teman di Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan, juga di Pusat Lembaga Bahasa dan Budaya. Ya, sekarang saya pass kembali kepada Aurel. Thank you Aurel yang energik. Terima kasih banyak Bapak Gunawan atas sambutan hangatnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam agenda yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu adalah pemaparan materi seputar ISMA oleh Bapak Haris Nugroho SHLLM, selaku Manajer Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan Universitas Pancasila, dan juga Bapak Dr. Wasi Widayadi, STMBA, selaku Kepala Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Pancasila. Teman-teman semua udah pada siap belum nih untuk tahu materinya? Pasti udah kali ya. Daripada kita menunda-nunda lagi, langsung saja kepada Pak Haris. Waktu dan layar aku persilahkan. Terima kasih, Aurel. Selamat sore semuanya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Aristianto selaku Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Pancasila, dan juga Pak Dr. Gunawan sebagai Direktur Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan Universitas Pancasila. Kemudian juga saya juga ditemani Dr. Wasi Widayadi, Kepala Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Pancasila, dan juga ada MC kita yang sangat energik, Aurelia, dan teman kita yang ada jauh di Eropa sana, Stella. Selamat ya, sudah mendapatkan award dan sudah bisa menikmati, tadi bisa terlihat dari sharing sessionnya ya di video ya. Pertama saya ingin mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Dan saya seperti juga Pak Gunawan tadi ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan dan juga di Lembaga Budaya dan Bahasa dan Budaya, yang sudah ikut membantu juga bersama
Aurelia dan Stella untuk terselenggaranya acara hari ini ya. Dan mungkin karena banyak hal-hal yang mungkin agak teknis yang pemaparan saya mungkin ingin sharing gitu ya, Aurel ya, apa yang saya ingin sampaikan supaya lebih jelas lagi. Bentar. Bisa kelihatan teman-teman, para hadirin yang mewakili Bisa, Pak Pak. Dekan atau Pak Wadek, Bu Wadek, satu ya, dan selamat juga bergabung juga. Nah ini kira-kira nanti yang akan saya sampaikan, mungkin sebelum saya kepada materi yang lebih teknis, akan saya memberikan sedikit latar belakangnya dulu ya. Jadi ISMA ini awalnya memang dirintis seperti tadi yang sudah disampaikan Prof. Aris dan juga Pak Gunawan ya, itu 2021 gitu ya. Dan waktu itu awalnya hanya untuk yang masih undergraduate, sarjana gitu. Dan ini merupakan, saya kira ya, merupakan proyek pertama dari Kementerian Pendidikan dan Sains dan Teknologi gitu ya sekarang namanya, yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar di undergraduate ya, di S1. Biasanya kan kalau kita lihat di LPDP gitu, itu kan untuk postgraduate, apakah itu S2 atau S3 gitu ya. Tapi untuk mulai tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini LPDP mulai merintis pembiayaan ISMA ini. Dan dimulai dengan sarjana, kemudian berkembang ada lagi plus vokasi ya, diploma. Kemudian juga terakhir yang tahun kemarin ada lagi ISMA Entrepreneur. Itu baru dikenal kemarin, kalau yang vokasi ini baru kira-kira jalan yang tahun yang ketiga. Kalau yang sarjana sudah masuk tahun keempat. Dan juga dari segi geografis itu juga ya ada yang namanya ISMA afirmasi untuk untuk wilayah kabupaten atau provinsi yang berada di daerah yang tertinggal. Nah, itu ada program afirmasi tersendiri. Artinya mungkin tingkat seleksinya barangkali agak sedikit tidak seketat mungkin yang reguler biasa. Itu untuk sebagai sebagai gambaran awal saja perkembangan ISMA hingga pada tahun 2024, di mana teman kita Aurel dan Stella ya berhasil, dan seperti tadi disampaikan Prof. Aris dan juga Pak Gunawan, alhamdulillah kita tiap tahun selalu ada yang berhasil tembus gitu ya. Meskipun kita tahu kan persaingannya ya Aurel ya, seluruh Indonesia ada berapa ya? Ribuan lah. Swasta aja mungkin 4.000, belum yang negeri gitu ya. Dan survivalnya tinggi nih Aurelia dan Stella ya. Selamat juga. Sebentar lagi mungkin sudah membuat LPJ ya, laporan pertanggungjawaban. Jangan lupa semua pengeluaran-pengeluaran harus disimpan rapi, catat rapi ya untuk pertanggungjawaban. Dan itu nanti akan didalami lagi barangkali bagaimana sih trik-trik ataupun pengalaman bisa tembus gitu ya. Tadi Pak Gunawan sudah sampaikan ya, nanti akan ada pendampingan, pelatihan, bagaimana membuat CV yang baik, bagaimana menghadapi interview supaya tenang dan siap gitu ya. Kemudian bagaimana mengisi kurang-kurang gitu ya. Dokumen-dokumen nanti akan saya jelaskan juga. Jadi itu sebagai pengantar mungkin saya akan masuk kepada materi dari apa yang akan saya sampaikan. Ini tadi sudah disampaikan ya, intinya kan untuk mahasiswa S1 dan vokasi untuk belajar di universitas 100 besar. Jadi memang kementerian memberikan target yang tinggi ya, 100 besar di seluruh dunia tadi. Prof. Aris sampaikan dari Eropa,
kemudian juga termasuk Irlandia, Eropa, Inggris, kemudian Amerika, Kanada, Australia, dan juga Asia. Jadi memang apa tadi seperti yang teman-teman yang sudah di video tadi kan memang intinya program ISMA ini tidak hanya belajar akademiknya aja, tapi bagaimana mengekspos teman-teman ini pada kehidupan sosial, budaya, dan akademik di sana yang pastinya akan berbeda ya, meskipun tadi Malaysia juga bangsa serumpun, tapi ternyata kan tadi Aurel bisa meng-highlight bagaimana perbedaannya, termasuk makanannya ya, nasi lemak barangkali gitu ya. Seperti Pak Gunawan nggak pernah di Malaysia soalnya, kemudian apa namanya teh tarik gitu ya mungkin ya bisa dirasakan. Nah, itu mungkin yang bisa menarik, tidak hanya meningkatkan kemampuan akademiknya, tapi juga bagaimana exposure di kultur dan juga apa namanya kebiasaan mereka di sana. Dan saya juga dengar Stella juga sudah keliling Eropa katanya, dan selamat dah sudah sampai Paris katanya. Nah itu kira-kira benefit yang mungkin tadi juga Prof. Aris sampaikan ya, untuk menghadapi dunia yang makin globalized gitu ya. We live in a small world sekarang kan, makin interconnected satu dengan yang lain. Nah ini mungkin sedikit fakta yang menarik ya. Soalnya kalau bicara harus dengan fakta gitu ya, Aurel ya. Jadi pada awalnya yang diterima itu apa namanya hanya 1.000 mahasiswa, dan dari 1.000 ini ada 2 dari UP ya, walaupun waktu itu masih awal, udah ada 2 dari UP. Dan dari kalau kita lihat antara yang mendaftar dan yang diterima awards-nya itu ya selalu kelihatan kompetisinya ya. Pertama aja sudah 2.000 lebih dengan diterima 1.000 udah kira-kira satu apa berebut dengan 2 lebih lah gitu ya. Terus trennya bisa kita lihat 2022 loncatannya tinggi sekali dari 2.000 7.500 lebih. Artinya apa? Artinya popularitasnya makin dikenal. Karena waktu awal kan mungkin belum ada yang tahu ya. Kemudian tahun 2023 yang mendaftar tambah lagi 1.000-an. Loncat lagi di 2024 kemarin 12.200 lebih. Kemudian yang diterima itu deret apa ya? Kalau ini mungkin deret ukur atau apa gitu ya. Ini nambahnya cuman dari 1.000 ke 1.155. Tahun kemarin 2023 1.416 dengan co-funding. Co-funding ini juga ada teman dari UP juga masuk, sudah mulai tahun begitu ada co-funding sudah mulai bisa ikut di sana. Dan tahun 2023 ini alhamdulillah UP tertinggi nih capaiannya bisa 4. Anak UP 4, 3 reguler. Kemudian sayangnya 2024 saya waktu itu inginnya kita semua ya, inginnya dari 4, 6 atau 8, ternyata turun malah jadi 2. Yang survive ini Aurel dan Stella. Nah itu dari tren ini kelihatan bahwa makin setiap tahun trennya karena makin populer dan makin dikenal gitu ya, makin banyak, sedangkan penambahan kuotanya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tren pendaftar. Tetapi tetap aja ada penambahan ya. Kemudian ada juga ISMA yang entrepreneur ya, itu dikembangkan gitu. Tetapi tadi seperti Prof. Aris juga sudah sampaikan, Pancasila belum ada yang sampai kemarin ya paling tidak ya, belum ada yang tertarik untuk ikut ISMA yang vokasi dan juga yang entrepreneur. Nah, ini sekedar gambaran bahwa makin hari kita untuk tahun depan lah gitu ya, kita mesti harus lebih persiapannya lebih baik lagi. Karena pasti bisa diperkirakan trennya pasti akan naik lagi. Mudah-mudahan ya nggak tahu ya, kita belum bisa melihat perkiraannya berapa, tapi pasti saya yakin atau kita semua yakin pasti akan naik. Tapi ya beruntung ya kita selalu tadi seperti Prof. Aris sudah sampaikan, selalu ada pertama dibuka udah ada 2, kemudian tahun berikutnya agak turun cuma 1, naik 4, terus tahun ini turun 2. Tapi tidak apa-apa, paling nggak bisa menunjukkan bahwa
Universitas Pancasila bisa kompetisi ini dengan persaingan yang begitu yang begitu ketat gitulah ya. Jadi kita juga selamatlah kepada teman-teman UP yang sudah, nanti mungkin Aurel bisa ceritakan perjuangannya. Saya tahu Aurel ya nanti ya bisa, kalau tidak berkeberatan, gigih sekali Aurel ini, hampir-hampir agak kesulitan lah kira-kira, tapi nanti biar Aurel sendiri yang cerita. Sampai saya pantau terus sampai di Malaysia, dan alhamdulillah bisa sampai hari ini dan udah mau selesai ya Aurel ya. Nah itu kira-kira perjuangannya itu ya. Jadi tidak hanya persiapan akademik, nanti pelatihan-pelatihan, tapi juga mungkin kesehatannya, kemudian mungkin juga nanti dokumen-dokumen apa saja yang harus dilengkapi, dan juga nanti persyaratan-persyaratan bahasa dan lain. Itu kira-kira gambarannya, fakta-fakta yang menarik dari ESMA. Saya hanya bisa memberikan S1 ya, karena kebetulan yang vokasi kita belum ada gitu, jadi saya sengaja tidak menampilkan yang terkait dengan vokasi dan juga entrepreneur. Nah ini mungkin bisa di-download sih ininya syarat-syaratnya, tapi saya ingin menyinggung saja secara sekilas supaya gambarannya kira-kira tahu ya. Jadi kalau yang untuk S1 itu di semester 4 atau 6, kalau yang vokasi itu, kalau yang diploma 3 di semester 3, yang diploma 4 di semester 4 atau 6. Tapi ini semua yang diakui di Kementerian Pendidikan ya, bukan yang diselenggarakan oleh kementerian lain ya. Kementerian Agama segala kan punya ya yang program pendidikan, tapi ini semua yang di bawah Kementerian Pendidikan. Kemudian warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia. Umur maksimum ya 24 tahun. Nah ini menarik, 24 tahun ngitungnya sampai kapan? Kalau merujuk yang tahunnya si Aurel ini dan Stella ini terhitung sampai 1 Juli tahun 2024 kemarin. Kalau yang ini mungkin kemungkinan saya nggak bisa memprediksi ya, tapi yang tahun lalu seperti itu, terhitung 1 Juli, tahun yang sama. IPK minimum 3 ya, dari paling tinggi 4, nanti dibuktikan dengan transkrip terakhir, dan dicalonkan oleh kaprodi masing-masing, atau kalau yang vokasi mungkin oleh kepala departemen atau apalah ya, pokoknya yang paling tinggi di situ ya. Kenapa yang mencalonkan kaprodi ini? Kebetulan saya mengikuti prosesnya dulu, karena pernah ada kejadian waktu itu dicalonkan oleh BR1 ya, pokoknya yang bidang akademiknya, ternyata rekognisi 20 oleh kaprodinya, ya mungkin karena ada semi otonom atau otonom ya di kaprodi itu, rekognisi 20 itu dipermasalahkan, padahal sudah dicalonkan oleh universitas. Makanya mungkin panitia ISMA pengalaman gitu ya, akhirnya yang mencalonkan harus kaprodi dan harus mau menandatangani semacam kesepakatan ya, nanti ada pengakuan 20 SKS. Kan kasihan ya udah belajar. Kenapa mengambil 3 atau 4 mata kuliah diakui 20 SKS, pernah dibahas oleh panitia ISMA. Memang mereka ini ya, termasuk teman-teman kita ini kan punya upaya yang lebih, kemudian di luar negeri juga mungkin tugas-tugasnya juga berbeda gitu ya, kemudian juga harus survive di negeri orang, kemudian juga kuliahnya dengan bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi itu alasan panitia ISMA waktu itu ada ya, elemen-elemennya untuk bisa mendukung kenapa bisa diakui 20 SKS. Dan tidak pernah mengambil cuti ya, itu penting ya. Kemudian tidak ikut program MPKM yang lain ya, selama mengikuti ISMA, dan juga selama mengikuti kuliah nanti di ISMA juga nggak boleh mengikuti program ISMA yang tidak boleh kuliah di universitas asal gitu ya. Dan belum pernah mengikuti 2 program kampus merdeka lainnya. Nah ini kemudian bahasa ini ya, nanti mungkin teman-teman Wordi bisa lebih memberikan pengalaman mereka. Untuk S1 itu pakai TOEFL IBT, ini yang computer based ya. Itu IBT-nya 78, Duolingo-nya Duolingo 100 ya. Kemudian IELTS 6. Jadi itu kalau disetarakan itu, kalau zaman saya dulu TOEFL-nya kan TOEFL PBT ya. Itu kalau PBT mungkin 5406 lah kira-kira gitu.
Kemudian untuk vokasi agak sedikit rendah ya, bisa dibaca sendiri IPT 60, IELTS 6, Duolingo 95, TOEIC. Nah, TOEIC ini kenapa untuk vokasi bisa dipilih juga karena ini kan kemampuan bahasa untuk bekerja ya, untuk pekerjaan lah. Kalau yang di atas yang lain ini kan bahasa untuk akademik, untuk apa namanya, untuk kampus ya, bahasa kampus lah gitu. Kalau TOEIC ini bahasa untuk pekerja. Kemudian ada surat keterangan polisi pasti ya, tidak pernah melanggar hukum dan patuh pada hukum dan ketentuan yang diberikan oleh ESMA, kira-kira gitu. Nah, dokumen yang perlu disiapkan, surat pernyataan dari orang tua wali, nanti ada materinya. Tapi nanti itu ada ininya, kalau ESMA sudah buka, nanti akan ada linknya, websitenya, nanti membuka akun gitu ya. Kemudian di sana ada template-nya nanti sudah ada. Template pernyataan itu sudah ada, termasuk nanti pernyataan dari ketua program studi atau ketua urusan gitu ya. Kemudian pernyataan sebagai penerima beasiswa dari kementerian yang sekarang namanya Pendidikan, Sains, dan Teknologi ya. Kemudian sertifikat kemahiran bahasa tadi, IELTS, TOEFL, dan seterusnya, Duolingo gitu ya. Kemudian transkrip akademik yang dalam bahasa Inggris yang sudah ditranslate. Kemudian salinan KTP berwarna yang telah di-scan. Ini saya ambil dari materi sebenarnya yang tahun lalu, tapi mudah-mudahan masih sama ya. Jadi saya agak disclaimer ini ya, karena bahan yang baru mereka belum ada. Saya mengambil kira-kira yang tahun lalu seperti ini. Saya dengan anggapan ceteris paribus gitu ya, tidak ada yang berubah gitu. Kemudian surat yang diperlukan untuk disampaikan oleh kantor urusan internasional, dalam hal ini Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan ya, kita LHKI sudah dilebur di situ. Surat tadi berisi rekomendasi. Nah, di sini nanti ada rekomendasi selain tadi dicalonkan oleh Kaprodi, dan nanti ada rekomendasi dari Profesor Aris gitu ya, Bapak Wakil Rektor. Nanti ada template-nya juga itu, dan ada materinya. Jadi itu kira-kira supaya nanti teman-teman atau mungkin yang mewakili Pak Dekan atau Bu Wadek 1 bisa disampaikan kepada mahasiswanya, dan boleh juga nanti bertanya kepada kami di Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan supaya ada gambaran dulu ya, kira-kira nanti persiapan apa saja yang harus dilakukan. Kemudian komponen beasiswa. Nah, ini Aurel sama Stella ini nerima ini ya. Pendaftaran gratis ya, Aurel ya, pendaftaran, uang kuliah, asuransi kesehatan, cost. Tapi kalau Aurel ini co-funding kan. Nah, nanti ada beda sedikit. Ini yang Stella ini ya, ini yang Stella ini. Stella ini seperti ini. Pendaftaran, uang kuliah, uang asuransi, uang tiba ya, settlement allowance, dan juga allowance-nya sendiri. Yang lain at cost, kalau uang tiba dan biaya hidup itu lump sum. Tiket pesawat ekonomi, termasuk biaya visa juga nanti at cost. Yang ada juga emergency fund ya, kalau ada apa-apa, mudah-mudahan nggak akan ada apa-apa, tapi mereka sudah sediakan ada emergency fund. Nah, itu komponen beasiswa. Kemudian lini masanya ya, lini masa atau tahapan-tahapannya lah. Pertama sosialisasi, kalau nggak salah ingat tahun ini, itu waktu itu Desember tahun lalu udah mulai tuh ya. 23 Desember mulai pendaftaran dan seterusnya. Seleksi dokumen, ada tes kebangsaan, nanti bisa cerita teman-teman mungkin, wawancara, seleksi akhir, kemudian pengumuman ya. Itu lini masanya itu kira-kira aja ya, kita ngambil yang tahun lalu. Sosialisasi itu tahun lalu ya, sosialisasi 23 Desember tahun lalu untuk yang program tahun ini. Pendaftaran itu Januari Februari, seleksi dokumen itu Februari waktu itu. Tes kebangsaan, wawasan kebangsaan ya Februari juga. Kemudian tes wawancara Februari Maret. Kemudian seleksi final itu Maret itu. Seleksi akhir. Kemudian ada pengumuman Maret
sekitar Maret April gitu ya. Kemudian kelengkapan dokumen mungkin urusan visa dan seterusnya itu April itu. Kemudian ada persiapan, itu semuanya nanti ada briefing dari panitia ISMA pusat ya. Ada briefing pre-departure itu April, Juni gitu kira-kira. Kemudian perkuliahan ini tergantung dari host masing-masing ya. Ada yang mulai Maret, ada yang mulai Mei gitu. Kemudian kepulangan juga sama. Ada yang udah November pulang, itu sampai kira-kira Maret. Jadi rentangnya agak lumayan lebar gitu ya. Kemudian pembuatan laporan pertanggungjawaban LPJ ya, itu kita mulai Desember, Maret. Dan itu makanya saya wanti-wanti supaya semua bukti-bukti pengeluaran, tiket, kemudian yang semua penerimaan lah dari program ini, termasuk yang pengeluaran sendiri ya, semuanya harus rapi, dicatat. Karena itu nanti di laporan pertanggungjawaban semuanya harus dikumpulkan. Kenapa ya? Karena ini kan uang negara ya. Kementerian Pendidikan menerima uang dari Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Pendidikan ini pelaksana program, pembiayaan dari Kementerian Keuangan pasti nanti akan ada audit ya. Jadi untuk keperluan audit semuanya harus pertanggungjawaban laporan keuangannya harus lengkap dan rapi. Nanti juga dengan kita di Direktorat Kerjasama dan Kelembagaan untuk pengesahannya dan ada tanda tangan gitu dari kita. Kemudian yang tahun lalu itu ada dosen pendamping dari fakultas masing-masing ya, tapi untuk tahun ini tidak, jadi hanya dengan kantor urusan internasional dalam hal ini Direktorat Kerjasama untuk saat ini ya. Nah ini bedanya yang co-funding ya, itu ini Aurel ya, Aurel. Nah ini Aurel seperti ini, beda dengan Stella, tidak beda ya. Jadi kalau Aurel ini pendaftaran, uang kuliah, tiket pesawat, emergency fund disediakan oleh LPDP. Nah tapi biaya visa, uang tiba atau settlement gitu, uang saku biaya hidup tadi, transportasi lokal dan asuransi sendiri ya. Cuman, nah ini cumanya ada catatan ini mungkin yang baik ini untuk dicontoh. Kalau mau mencontoh ya, ini fakultas ya. Kalau nggak salah, nanti mungkin Aurel bisa ceritakan yang mandiri ini dibantu ya Aurel ya. Ya, correct me if I'm wrong. Jadi gitu. Mudah-mudahan yang lain juga bisa seperti itu. Dan mandiri ini macam-macam ya. Mungkin orang tuanya bisa membiayai atau mungkin fakultasnya atau mungkin ada sumber-sumber lain kalau mungkin ada perusahaan yang bisa digandeng itu juga memungkinkan. Jadi mandiri ini fleksibel gitu ya. Tapi yang jelas yang komponen pendaftaran, uang kuliah, tiket pesawat, ekonomi itu PP itu, emergency fund itu disediakan oleh LPDP. Jadi itu bedanya ya. Tadi kalau yang Stella tadi semua ini oleh LPDP. Kalau Aurel jadi kebetulan kita ada 2, jadi bisa untuk langsung contoh gitu. Nah ini jalur vokasi itu ya tadi untuk program Diplomatika kita juga ada kan Diplomatika dan Diploma 4, farmasi, teknik dan mungkin FEB gitu. Nah ini bidang-bidang studi ini saya ambil tahun lalu ya, mungkin tahun untuk tahun ini ya, untuk tahun ini, tahun depan barangkali akan berbeda, itu rekayasa ya, ada informasi, teknologi, ilmu komputer, manajemen air dan seterusnya, ada bisnis, industri bisa dibaca ya. Ini nanti akan saya share melalui Direktorat Kerjasama ya, supaya nanti kalau ada yang memerlukan bisa dibaca lagi lebih teliti dan mungkin nanti kalau sudah dibuka informasi dari panitia ISMA juga akan kita infokan. Ada ilmu sosialnya di situ ada akuntansi, humas, perlibatan masyarakat, industri kreatif dan lain. Ini yang jalur vokasi tadi ya. Kemudian exposure vokasi ya, ini menariknya kalau vokasi kan bisa sambil kuliah kerja di industri mitra dari host uni ya di luar negeri, kunjungan industrial visit. Kalau di Jerman itu saya lihat pernah saya tengok sebentar itu ada BMW, ada Mercedes gitu. Pokoknya yang perusahaan-perusahaan besar yang ada di negeri masing-masing. Di Jepang mungkin dengan Mitsubishi atau perusahaan-perusahaan kalau di Korea barangkali galangan kapal gitu ya.
Intinya ini sangat bagus untuk apa namanya, tidak hanya kuliah, barangkali materinya antara kuliah di kelas dengan di lapangan barangkali bisa jadi imbang atau mungkin bisa banyak di kunjungan-kunjungan di lapangan. Itu ya kira-kira apa namanya, gambaran dari vokasi. Tadi syarat-syaratnya udah ada di atas. Nah, ini yang baru tahun kemarin, dan vokasi dan entrepreneur ini, ESMA entrepreneur ini belum ada yang tertarik kebetulan. Mudah-mudahan untuk tahun 2025 ini, ke depan ini, dari UP ada yang tertarik ya, untuk mengikuti apakah itu yang vokasi dan yang entrepreneur. Di situ merupakan skema beasiswa ini untuk mendanai mahasiswa Indonesia mengikuti program kewirausahaan di universitas yang top, semuanya yang top di luar negeri ya. Bisa mahasiswa undergraduate S1, bisa diploma, dan menghabiskan waktu 6 hingga 7 minggu, lebih pendek ini, di Universitas Mitra untuk merasakan budaya negara tuan rumah, melaksanakan tugas kewirausahaan, dan mengasah keterampilan mereka di luar negeri. Nah, ini apa bedanya? Syarat-syarat umum hampir sama semua ya tadi, yang syarat-syarat warga negara, umur, dan seterusnya. Cuman saya ambil yang agak beda saja supaya bisa membedakan apa sih bedanya gitu ya. Yang jelas yang tetap harus mahasiswa aktif ya, yang tidak cuti dan seterusnya di program sarjana atau vokasi, yang tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PDD-Dikti. PD-Dikti ya, memenuhi kriteria, ini tambahannya, kalau yang lain sama, yang di atas-atas. Jadi di sini agak beda, kalau mahasiswa undergraduate S1 itu minimal semester 6. Kalau tadi kan bisa 4 dan 6 ya, kalau yang umum tadi. Kalau di sini semester 6, kemudian kalau yang diploma hanya boleh yang tersedia hanya diploma 4 dan minimal sudah ada di semester 6. Gitu ya, itu bedanya. Kemudian untuk apa namanya, bahasa Inggrisnya itu TOEFL sepertinya sama ya, TOEFL IB itu ya 78, IELTS 6, Duolingo 100. Nah ini cuman TOEIC ya, bacanya TOEIC kali ya. TOEIC listening and reading testnya itu lebih tinggi, 785. Kalau yang tadi, yang vokasi tadi 685. Jadi di sini lebih tinggi. Itu aja bedanya, tapi syarat-syarat yang lain tadi, pernyataan segala macam itu sama semua. Saya nggak cuplik lagi supaya nanti nggak terlalu panjang ya. Yang membedakan ini aja. Kemudian juga transkrip nilai akademiknya beda lagi ini ya. Ini yang kalau yang tadi yang lain-lain kan transkrip yang semester terakhir, kalau ini dari semester 1 sampai semester 6 transkrip. Ada 5 semester ya. Nah, kemudian karena ini tadi entrepreneur, nanti juga harus ada rencana bisnisnya, bisnis plan-nya. Itu nanti ada ininya juga, ada apa namanya, ada formnya juga yang bisa diisi, yang sudah standar dari kementerian. Kalau nanti sudah dibuka pendaftaran, itu akan di sana ada form-form yang udah standar gitu ya. Itu dan nanti apa namanya, kalau sudah dibuka nanti linknya, mereka juga harus pertama membuat akun ya, Aurel ya, dan Stella ya. Nanti akan membuat akun, dan yang bisa akses hanya mahasiswa bersangkutan, kita nggak bisa. Tapi kita di direktorat kerjasama, kita akan terus secara paralel gitu ya, itu memantau melalui panitia ESMA perkembangannya semua, termasuk ini kapan nanti dibuka dan seterusnya. Proses lini masa tadi dari pengumuman sampai kepulangan itu terus kita mendapat update terus dari panitia ESMA. Jadi itu ya, itu pentingnya. Nanti mungkin hal-hal lain yang lebih teknis terkait bahasa nanti akan dan juga crash course gitu ya, nanti Pak Dr. Wasi kita menambahkan. Dan juga kebetulan juga kita udah lama ini, mulai yang kedua kalau nggak salah, kita sudah bergandengan ya dengan lembaga bahasa dan budaya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan dibantu dengan teman-teman yang sudah mendapatkan award dari yang pertama, kemudian ada estafet sampai sekarang ada Aurel dan Stella. Itu kita selalu engage untuk membantu nanti
teman-teman yang tadi Pak Gunawan sudah sampaikan ya nanti ada seleksi, tapi ya sayangnya karena kemampuan anggaran kita juga belum bisa menampung banyak gitu ya, masih terbatas. Nah itu maka harus ada seleksi dulu. Jadi itu kira-kira dari saya, mungkin apa namanya, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan nggak bosan ya, nggak panjang tadi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Aurel. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Haris atas pemaparan materi yang sangat insightful. Banyak sekali ya ternyata hal-hal yang bisa kita pelajari dari ISMA. Semoga di sini teman-teman juga mencatat ya, karena hal-hal tersebut juga krusial banget kalau kalian ingin mengikuti ISMA. Maka dari itu, ayo kita perluas pengetahuan kita dengan materi selanjutnya. Kepada Pak Wasi, waktu dan layar aku persilahkan. Terima kasih, Aurel. Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu, salam Pancasila. Terima kasih kepada Prof. Aris Setianto dan juga salam hormat saya. Terima kasih saya kepada Pak Gunawan dan Pak Haris dari Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan. Ya, kepada rekan-rekan mahasiswa juga selamat datang. Ya, saya sebagai Kepala Lembaga Bahasa posisinya adalah mendukung Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan dan juga mendukung rekan-rekan mahasiswa untuk dapat diterima di ISMA. Ya, oke, saya share dulu. Ya. Apa saja yang rekan-rekan mahasiswa dapatkan dari pelatihan yang kami adakan, ya, terutama bahasa Inggrisnya ya. Oke. Ya. Materi pelatihannya adalah nanti untuk selama pelatihan fokusnya adalah pada Duolingo, ya, yang akan kami ajukan ke pusat adalah Duolingo berbentuk listening, speaking, dan reading. Kemudian juga dari segi penulisan writing akan kami latih write motivational letter dan impressive CV. Nah, tentang motivational letter dan impressive CV sebetulnya sudah, kalau kalian pernah mengikuti EOP, di dalamnya sudah terdapat penulisan CV dan juga mulai dari, kalau sampai semester ini, tahun-tahun sebelumnya nggak ada, mulai diajarkan motivational letter. Memang tujuannya seperti kami dosen menerangkan di kelas bahwa sekarang di EOP ada motivational letter karena tujuannya memang ISMA. Jadi kalian sebetulnya sudah kebayang, sudah punya dasar-dasarnya tentang penulisan motivational letter, tinggal kami bantu dengan merevisi, ya, merevisi motivational letter Anda yang sehingga lebih baik. Kemudian dari data Duolingo dan motivational letter serta CV akan dimasukkan ke ISMA Pusat, dan dari ISMA Pusat akan dilanjutkan dengan interview, ya, mereka berhak interview
dan kami kembali akan menyediakan pelatihan interview tersebut ya. Tahun lalu kami mengundang salah satu interviewer dari ISMA ya, jadi dia memang akan menguji calon peserta ISMA sehingga kita dapat mendapatkan benar-benar seperti apa sebenarnya interviewnya ya. Nah, program pelatihannya bersifat gratis. Kuotanya sebanyak 17 mahasiswa UP yang dinyatakan layak dan memenuhi syarat, dan memang di sini terlihat untuk Duolingo ya. Ya, saya ulangi beberapa penjelasan dari Pak Haris. Anda harus jadi mahasiswa aktif, kemudian IPK minimum 3, tidak pernah cuti kuliah, belum pernah mengikuti program sejenis yang dibiayai mahasiswa, bersedia aktif mengikuti seluruh kegiatan pendampingan, dan nilai TOEFL ini masih 450. Hasil diskusi saya dengan Pak Gunawan, kita turunkan ke 430. Jadi kalau Anda punya 430, tetap aja kirimkan. Jangan ragu-ragu, tetap kirimkan, nanti lewat seleksi pelatihan atau enggak, karena memang hasil seleksinya berdasarkan IPK dan juga TOEFL, tidak cuma dari TOEFL. Nah, untuk tahun ini Anda dipersilahkan, dibebaskan untuk tes di luar. Ya, pertama di kami, Lembaga Bahasa Universitas Pancasila. Kemudian silahkan di LBI UI. UNJ juga bisa, namanya TAP. Unpad juga bisa, mungkin Anda mendengar aneh Unpad, kenapa bisa? Jauh, online, dia bisa online. Kemudian jelas LBLIA, dimanapun LBLIA, dan minta yang IPT berhologram, karena kadang-kadang dia punya berbagai program yang ada hologramnya. Ya. Dan satu lagi dari ILP, ini nama-namanya. Ya. Dan kalau memang Anda sudah pernah melakukan tes sejenis, ya, tes sejenis, jadi nggak perlu baru, Anda mungkin 5 bulan yang lalu atau bahkan 11 bulan yang lalu sudah pernah melakukan tes yang serupa dengan TOEFL, silahkan mengirimkan maksimal 1 tahun sejak tes dilaksanakan. Ya, mungkin pertanyaan Anda adalah kapan tanggal paling lambatnya? Nah, nanti kita share di WA grupnya. Deadline pengumpulan 19 Januari. Kalau saya lihat ini, melihat jadwal UAS, sebetulnya Anda banyak UAS sampai tanggal 17 ya. Jadi mepet ke tanggal 19. Oleh karena itu saran kami adalah mulai sekarang, mulai Senin minggu depan, Anda mulai mencari. Kami sudah mencari beberapa dan ternyata ada yang menyediakan hingga akhir tahun ini. Sehingga saran saya kalau Anda belum punya, mulai Senin ini Anda cari info dari list tersebut, mana yang ada tesnya, dan lakukan sebelum UAS dimulai. Oke, sepertinya itu aja dari kami. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan lanjutan, silahkan ditanyakan di sesi tanya jawab. Be prepared guys, and may the force be with you. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Wasi atas materi pelatihan yang ditawarkan oleh LBUP. Program gratis yang diberikan oleh LBUP ini yang bisa membina dan membantu kita semua, jujur sangatlah ampuh. Karena tanpa adanya binaan dari program ini, aku belum tentu loh guys bisa menjadi ISMA Awardee seperti sekarang ini. Oh ya, ngomong-ngomong mengenai menjadi seorang ISMA Awardee, kita akan masuk kepada agenda selanjutnya yang sangat exciting, yaitu sharing session oleh para awardee ISMA 2024 dari Universitas Pancasila. Dimulai dari aku terlebih dahulu, karena aku adalah seorang awardee ISMA tahun 2024. Aku ganti personality dulu kali ya. Hai, oke, bercanda. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Aurelia Saura. Aku adalah seorang awardee ISMA tahun 2024 di University Malaya. Jadi di sini aku mau melakukan suatu bentuk sharing session
kita ngobrol-ngobrol aja lah ya, ngobrol-ngobrol kecil aja kali ya. Oke. Sebenarnya tuh apa sih kayak kenapa sih aku mau ikut ISMA gitu kan? Pasti kan kayak orang-orang ngeliat kayak wah, ISMA kan keren, ke luar negeri cowoknya kan mau gitu kan. Tapi sebenarnya aku tuh emang udah punya motivasi dari kecil. Aku tuh udah punya mimpi dari kecil kalau aku tuh mau belajar atau bersekolah di luar negeri. Dan alhamdulillah dengan mengikuti program ISMA ini, mimpi aku terwujudkan. Tapi ISMA kan gak cuman yang kalian daftar terus keterima gitu kan. Kan itu nggak kayak gitu aja. Nih, aku mau kasih tahu kalian bahwa masuk ISMA itu nggak segampang itu. Dan itu tuh banyak banget stages atau proses yang harus dilaluin. Seperti dari awalnya kita harus melewatin pendaftaran terlebih dahulu. Dalam pendaftaran seperti yang udah sempat disampaikan oleh Pak Haris dan juga Pak Wasi, itu tuh banyak banget dokumennya. Sebenarnya tidak sebanyak itu, tapi kalau kalian ngerjainnya mepet, itu pasti banyak banget dan kalian bisa keteteran. Seperti yang tadi dibilang, itu harus mempersiapkan English Proficiency Test, IELTS, TOEFL, atau DET. Kebetulan waktu kemarin aku itu memakai Duolingo English Test, yang dimana ini dibantu dan di-provide pelatihannya juga oleh program pelatihan dari LBUP. Yang dimana kita ini latihan berkali-kali. Aku bahkan sampai download aplikasi Duolingo English Test Free Practice Course. Dan itu aku bener-bener latihan ikut tesnya ini setiap hari. Sampai aku tuh yang kayak udah ngeliat tuh kayak udah males banget sebenarnya. Tapi emang itu adalah caranya. Because practice makes perfect, of course. Lalu seperti yang udah dibilang bahwa kita harus mempersiapkan adanya surat rekomendasi dari kampus, KUI, dan juga dari orang tua, surat pernyataan seperti itu. Terus ada transkrip juga, transkrip akademik yang dimana itu harus dan wajib dalam bahasa Inggris. Karena kalau mengumpulkan berkas-berkas ini, ada beberapa berkas yang dimana itu tuh wajib untuk bahasa Inggris, itu nggak boleh bahasa Indonesia. Nah, di sini juga kita tuh harus ada CV. CV-nya bukan CV kreatif atau CV ATS ya. Ini tuh lebih ke apa sih achievement yang kita punya, organisasi macam apa sih yang udah sempat kita pernah laluin, pernah kita ikutin, dan apakah impact-nya itu sebesar itu juga gitu kan. Nah, di sini kita juga harus mempersiapkan KTP, KK, SKBN, SKCK, kayak wow banyaknya gitu kan. Nah, lalu selain itu, apakah cuma dokumen itu aja? Tentu tidak, kawan-kawan. Kita juga harus mempersiapkan esai. Esai, gimana tuh? Nah, esai jadi tuh ada 4 pertanyaan. Dan itu tuh, yang pertama dia nanya seperti achievement dan akademik dan gimana kita berproses dalam achievement dan akademik kita ini. Terus plan kalian kalau ikut ISMA tuh mau ngapain. Terus challenges atau kayak apa sih kesulitan yang pernah kalian laluin dalam hidup dan gimana cara kalian melewati itu semua. Dan mereka akan bertanya mengenai kondisi kesehatan kalian. Lalu, pasti nih kalau misal kalian udah eh, pendaftaran ini esai udah keren gitu kan. Nah, kalau kalian udah keterima, itu bukan artinya kalian langsung keterima, awardis mah. Tidak. Kita lanjut ke proses interview. Wow, itu asal kalian tahu ya guys ya. Interview itu tuh benar-benar mencekik, nggak ada yang. Interview itu, eh jadi kita nih benar-benar ditanya isi esai kita, isi segala-galanya yang udah kita berikan itu akan ditanya dalam interview. Kayak akan ditanya nih nanti tujuan kalian tuh gimana. Terus misal di esai kalian yang plan itu kalian tuh di sana mau ngapain kalau misalnya plan ini gagal gimana gitu kan. Terus kalian bakal ditanya kalau misalnya sumpah dulu waktu aku masih menjadi calon awardee, aku tuh pernah ketemu ada ISMA question banks dan itu tuh aku latihan kayak apa sih pertanyaan ISMA yang kemungkinan bakalan keluar saat interview. Itu bener-bener ada pertanyaan yang kayak kalau misalnya kalian keterima ISMA tapi kalian ada dalam hubungan LDR, itu kalian gimana? Kayak, lah, pertanyaan macam apa ini guys? Tapi ternyata memang itu yang wajib harus dijawab oleh kita. Gitu kan. Dan kalian tuh sebenarnya dalam interview ini tuh harus pede. Kenapa pede? Karena kalian tuh harus meyakinkan coy. Kalian tuh harus meyakinkan para interviewee bahwa kalian tuh emang pantas mendapatkan beasiswa ini.
show them and tell them why you are the best candidate and the best person to be an awardee gitu. Nah, pasti kan susah banget kayak aduh pusing banget ini dan semua orang akan melakukan hal ini bla bla bla. Nah, di sini aku sebenarnya ada tips and trick nih guys, gimana sih cara lolos ISMA. Tapi ini juga bukan termasuk tips and trick banget, tapi adalah hal-hal yang harus kalian lebih telaah juga. Seperti contoh, sebelum kalian mendaftar, itu pada dasarnya kalian harus riset dulu segala-galanya. Seperti tadi, apa aja sih dokumen yang dibutuhkan, gimana sih kondisi negara yang kalian ingin tuju, apakah negara yang mau kalian tuju ini tuh searah dengan goals atau objektif kalian. Terus apakah kampus yang kalian mau itu sesuai dengan passion kalian, seperti apakah jurusan yang kalian mau, apakah mereka bisa mendorong kalian pada masa depannya nanti, dan bagaimana sih kampus atau mata kuliah yang disediakan ini tuh bisa lebih mendorong dan juga mengasah keterampilan kalian nantinya. Terus kalian juga harus riset-riset keperluan visa tuh gimana aja kalau kalian yang pergi misalnya kayak ke Hungaria, ke Amerika, ke Malaysia pun karena kita bakal tinggal untuk cukup lama ya, kita pasti butuh visa. Nah, ini salah satu hal yang aku mau highlight banget seperti yang tadi sempat Pak Haris mention, bahwa kalian harus riset segala-galanya termasuk medical check up diri sendiri dan juga negara tujuan. Di sini aku akan memberikan kalian sebuah kisah kecil, kisah kecil perjuangan aku selama di sini. Karena waktu itu aku belum tahu sebenarnya gimana kondisi aku di sini, gimana kondisi aku sebenarnya dan apa yang sebenarnya Malaysia butuhkan. Nah, karena aku pede, aku tuh sebenarnya nggak kenapa-napa, aku ikut dong kayak oke, mari kita medical check up karena kan memang ini adalah suatu bentuk kewajiban gitu kan. Ternyata aku tuh ISMA itu Malaysia itu tidak memperbolehkan ada beberapa penyakit gitu kesannya. Dan ternyata aku salah satunya itu dapat penyakit ini. Dan itu tadinya aku tuh udah nggak mau berangkat, tapi aku mah pede aja gitu kan. Kita berangkat gitu kan. Tapi pas sudah sampai di sana, udah pede nih, udah sampai di Malaysia, alhamdulillah, wow gitu kan. Itu visa aku kerejek, visa aku ditolak guys. Sumpah, itu bener-bener aku tuh harus yang medical check up lagi, aku yang harus tambah biaya lagi untuk medical check up lagi, aku yang harus kerja keras lagi segala macam, hanya biar apa? Untuk mendapatkan hasil yang aku butuhkan. Karena aku alhamdulillah udah ada bukti dari Indonesia kalau aku tuh sebenarnya emang gak kenapa-napa walaupun kesannya aku ada penyakit ini. Dan dengan adanya perjuangan aku itu, alhamdulillah aku masih bisa stay sampai detik ini. Tapi sayangnya ada dua teman aku yang juga mengalami nasib yang sama seperti aku, tapi sayangnya mereka ini dipulangkan. Mereka gagal dalam medical check up mereka dan mereka tidak memenuhi kriteria yang ada untuk menyesuaikan kondisi mereka. Jadi mereka dipulangkan. Seperti itu. Jadi itu adalah perjuangan aku di sini. Jadi kalian please banget jangan mepet dan kalian please banget harus riset segala-galanya karena kalau hal ini terjadi itu akan rugi di kalian dan kalau kalian dipulangin kalian harus mengganti semua biayanya, tidak uang jajan saya. Kan nggak mau kan gitu kan. Oke, nah ini tips and trick kecil dari aku lagi. Intinya seperti aku bilang, jangan mepet. Dan jangan lupa untuk cicil esai kalian. Dan seperti yang dibilangin, jangan gampang puas sama esai kalian. Kalian tuh harus membuat itu semenarik, sepadat, sekeren itu gitu loh. Aku bahkan buat esai itu 4 pertanyaan itu sebulan. Itu kayak, wow, setiap hari aku buka kayak, kurang stres gila gitu kan. Nah, di sini kalian juga harus tetap mengupdate bahasa Inggris dan public speaking kalian karena biar kelihatan di kalian nanti bagus, di provinsi tes kalian bagus, dan nanti pas interview siapa tahu kayak oh keren banget nih orang ini bahasa Inggrisnya gitu kan, terima gitu kan. Nah, juga dengan kan ini kan masih ada beberapa waktu yang ada sampai adanya pengumuman langsung mengenai program ISMA-nya kan. Dengan waktu yang ada, kalian tuh banyakin achievement atau organisasi yang impactful dan sejalan dengan visi ISMA. Kenapa? Karena hal ini nanti tuh bisa banget untuk dipakai untuk nulis CV dan ini bisa ngebuat kalian tuh menjadi lebih outstanding. Bisa ngebuat kalian lebih shining, shimmering, splendid gitu kesannya. Dan kalian jangan sepelekan administrasi sama sekali ya. Kalau misalnya pun ada penempatan yang kurang atau gimana pun itu, kemungkinan gagal tuh juga jadi tambah lebih besar. Dan
kalian juga jangan berkecil hati. Aku tahu kita dari kampus swasta, tapi itu bukan berarti kita nggak keren gitu loh. Kita tuh keren. Apalagi kalau misal kalian punya IPK yang mungkin di bawah 3,5 atau berapa. Janganlah, pede lah. Pasti bisa. Intinya tuh harus selalu pede. Dan satu lagi dari aku, jangan lupa berdoa. Nah, itu adalah gitulah menjadi award di ISMA versi aku. Ini dilanjutin nih sama Kastela. Kalau Kastela gimana Kak menjadi award di ISMA versi Kakak? Kalau aku sendiri nih, jujur dari tadi dengar materi ataupun sharing dari Aurel, aku jadi throwback banget gitu loh. Pas masa-masa aku daftar ISMA. Jadi kayak, pokoknya pas awal daftar ISMA itu, jujur aku agak mepet sih nyiapinnya. Soalnya pas buka registrasi, ISMA registration itu pas periode kita kalau nggak salah tuh mepet banget sama UAS ya kan ya. Dan jujur kayak ini aku baru selesai UAS, tiba-tiba aku nggak bisa istirahat, aku udah harus bikin esai, siapin CV, dokumen-dokumen dan lain-lainnya. Pokoknya stressful banget, tapi at the end worth it kok guys. Pokoknya kita harus semangat terus. Kalau kalian mau daftar ISMA, menurut aku mulai sekarang emang harus disiapin sih. Dan untuk masalah dokumen, aku juga punya salah satu cerita yang jujur aku kayaknya kalau kalau pendaftaran ISMA nggak diundur, kayaknya aku gagal deh. Dan ini tuh masalah kartu keluarga. Jadi kayak aku tuh ngurusin kartu keluarga aku yang belum barcode. Dimana ternyata pas saat ini aku baru tahu kayak, oh ternyata kakak tuh pas daftar ISMA udah harus barcode. Dan aku baru ngurusin itu kayak H-4 soalnya ya mepet. Dan akhirnya aku udah hopeless karena pas aku ke wali kota Depok juga kayak harus nunggu seminggu atau 2 minggu gitu karena ada libur panjang. Dan kayak awalnya aku kayak ini udah nggak bisa, aku udah telat banget, kayaknya nggak bisa deh, aku gagal ISMA gara-gara kartu keluarga yang belum barcode gitu. Dan turns out tiba-tiba Tuhan ngasih aku jalan. Jadi pendaftaran ISMA diundur seminggu dan kartu keluarga aku aman dan ya sekarang aku jadi ISMA awardee. Jadi pokoknya guys, semuanya tuh harus disiapin dokumen, esai, CV, semuanya English test. Pokoknya mulai sekarang menurut aku siapin. Dan untuk CV pun kalian jangan insecure kalau kayak kalian belum pernah juara atau mungkin kayak organisasi atau panitia dikit. Itu kayak quantity it doesn't matter guys. It's more about the quality dan cara kalian nge-branding dari experience kalian gitu. Soalnya jujur aku kan kita disuruh isi 3 penghargaan dan aku nggak ada juara sama sekali guys. Dan aku keterima. Tapi aku satu ada grand finalis kompetisi yang dimana aku ngejuara dan yang satu lagi aku best volunteer di salah satu volunteering yang aku jelasin juga dengan branding itu lah ya. Tapi pokoknya aku nggak ada juara sama sekali. Jadi jangan insecure guys. Pokoknya diceritain aja apa yang kalian pelajarin dari experience itu. Dan untuk esai sama kayak Aurel, sebulan full bahkan sampai H-1 jam, nggak H-1 jam, maksudnya sebelum 1 jam ngumpulin aku masih revisi terus. Dan jujur lembaga bahasa UP itu membantu banget sih untuk masalah esai. Dan selain lembaga bahasa UP, aku juga nyari beberapa proofread dari awardee ISMA lainnya, dari host yang aku mau. Dan pokoknya tuh dari semua proofread, ada lebih dari 10 orang aku mintain, semuanya tuh ngasih aku saran yang bisa ngebuat esai terbaik aku yang keterima ISMA ini. Jadi jangan pernah sungkan untuk minta tolong, untuk nanya saran dan kritik itu udah pasti membangun kita kok, udah pasti itu guys. Dan apalagi ya, interview ya sama kayak Aurel, interview itu jujur dari semua tahap aku paling nervous di interview, tapi aku dapat pelajaran atau saran dari salah satu alumni ISMA awardee juga dari UP, namanya siapa? Aku lupa lagi, sorry. Tapi pokoknya dia saranin kayak sebelum interview itu jangan nervous gitu, jangan kelihatan nervous. Bahkan anggap interviewer kita itu teman sendiri.
Jadi dari situ aku benar-benar kayak mendalami saran itu dan turns out ya interviewnya juga berjalan lancar. Dan apalagi ya sharingnya. Kayaknya gitu aja sih guys. Pokoknya kalian harus siapin dari jauh hari, jangan sampai mepet-mepet, dan juga revisi, saran diterima, jangan lupa cari bantuan, dan juga lembaga bahasa UP sangat membantu banget proses aku dalam seleksi ISMA ini. That's all guys, terima kasih. Terima kasih Kak Stella atas sharingnya. Sumpah bener-bener apapun yang Kak Stella bilang itu bener banget. Yang dimana lembaga bahasa UP udah bantu kita banget deh. Oke, jadi terima kasih kepada kedua awardee ISMA yang sangat-sangat keren ini. Ternyata menjadi seorang awardee itu seru ya. Selain juga harus bertarung melewati preparation sebelum departure, tapi semua itu paid off banget kalau misalnya udah sampai ke sana. Udah gitu, kena exposure dari lingkungan serta dapet pengalaman baru lagi. Kalau dari Malaysia kita sering bilang seronoknya. Oh iya, bagi teman-teman yang penasaran atau memiliki pertanyaan lebih seputar ISMA atau bahkan penasaran dengan apa aja sih yang sudah dilalui sebagai ISMA awardee, teman-teman boleh bertanya langsung kepada pemateri atau para awardees dengan cara on mic atau lewat chat ya. Ayo teman-teman, jangan malu bertanya sesat di jalan loh. Ayo guys, jangan malu-malu. Yang mau nanya boleh langsung on mic atau boleh langsung kontak di bawah ini, bercanda. Langsung lewat chat juga boleh. Oke, ayo guys. Siapa yang masih bingung, boleh banget ditanyain. Seperti yang tadi sempat dibilang juga, jangan sampai kekurangan informasi. Kita harus selalu up to date and everything, oke? Ayo bisa. Yang mau bertanya kepada Pak Haris, yang mau bertanya kepada Pak Wasi, yang mau bertanya sama Kak Stella, yang mau bertanya sama aku, silahkan, ayo. Nggak usah malu-malu. Kalau malu-malu apa? Sesat di jalan. Lebih banyak informasi yang kalian dapatkan, lebih baik perjalanan kalian. Bayangin kalau kalian mau jalan, tapi kalian nggak ada map. Kan bingung. Tapi kalau misalnya udah punya map, kan langsung gitu kan. Langsung jauh gitu. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh banget langsung on mic atau lewat chat. Oke, aku tunggu ya. Kak, aku mau tanya dong. Hai Adia, kamu mau nanya apa? Tadi kan kakaknya bilang kalau misalnya organisasi itu kan ngebantu kan. Nah, kalau misalnya mahasiswanya ini nggak ikut organisasi, misal kayak aku, apa masih ada kesempatan? Itu aja kak pertanyaannya. Kasih. Oke, ini bisa nih dijawab sama aku dan juga Kak Stella. Jadi organisasi itu memang itu juga bisa mendorong, tapi itu nggak juga menjadi salah satu poin pentingnya banget loh. Karena selain organisasi yang tadi sempat aku bilang itu bisa dilihat dari prestasi. Bahkan aku pernah denger nih ada satu cerita, si anak ini dia nggak pernah ikut organisasi apapun, dia nggak pernah juara apapun, bahkan pas di CV-nya itu dia cuman ngasih kayak saya pernah menjadi ketua kelas gini-gini nih, saya pernah ikut kelompok ini, saya pernah ikut kelompok tugas ini, tapi anaknya keterima. Karena seperti yang tadi dibilang oleh Kak Stella, it's not about quantity, it's about quality. Kamu harus ngasih unjuk seberapa kerennya kamu. Membuatlah diri kamu menjadi se-outstanding itu. Nggak pedulilah kamu udah ikut organisasi sebanyak ini, kamu ikut prestasi sebanyak ini. Tapi kalau kamu nggak berhasil untuk menunjukkan seberapa kerennya dirimu, dan itu nggak se-impactful itu, sama aja hasilnya. Gitu. Jadi, untuk menjawab pertanyaan kamu, kalau misalnya anak ini atau kalau misalnya ada orang yang tidak terlalu mengikuti organisasi, apakah ada kesempatan untuk menjadi seorang awardee ISMA? Sangat ada kesempatan untuk menjadi awardee ISMA 2025 nantinya. Kastela ingin menambahkan? Boleh, aku izin nambahin juga. Bentar, apa ya? Aku jadi ngeblank. aku, aku izin nambahin. Tadi tentang apa sih? Aku jadi ngeblank. Kalau organisasi, kalau misalnya ada anak yang
nggak terlalu ikut organisasi atau gimana, apakah dia masih bisa menjadi seorang Isma Wardi? Oh iya, aku izin nambahin bahwa kita tuh sampai sekarang masih nggak ngerti penilaian ISMA tuh gimana, masih misterius banget. Kayak bisa aja beban di esai, misalkan Aurel, bisa aja Aurel tuh dipilih kena esainya tuh bagus banget. Bisa juga aku, misalkan mungkin CV aku lebih bagus. Kayak kita tuh nggak tahu penilaian ISMA kayak gimana. Walaupun emang disediain 3 kolom organisasi atau 3 kolom prestasi, kita tuh sebenarnya nggak harus menuin itu. Like kita selalu bilang, it's quality over quantity. Kayak gimana cara kita ngejelasin dari experience itu, dan juga ya seperti yang aku ulang-ulang, kita nggak pernah tahu penilaian panitia ISMA itu kayak gimana. Jadi menurut aku terobos terus, ya nggak Aurel? Kita pede aja dulu. Pede, nggak Pede aja usah dulu malu-malu. gitu. Cuek. Yoi. Yoi. Oke, oke. Jadi itu adalah jawaban untuk pertanyaan kamu, Adiel. Apakah sudah menjawab? Kak, tapi aku boleh tanya lagi nggak? Boleh banget, sumpah. Kan aku bilang kepo-kepo aja, guys. Kalau kan misalnya di esai disuruh tulis prestasi kamu apa gitu. Nah, ternyata kalau misalnya kan misal nggak ikut organisasi gitu, berarti kan kita nggak tahu ya apa yang di-achieve gitu loh. Nah, itu apa boleh tulis prestasi kita dari SMA atau misalkan kita ikut satu lomba nih dari UP gitu, apa itu juga boleh ditulis walaupun kita kita ikut lomba itu tapi kita nggak menang. Aku izin menjawab untuk pertanyaan kamu karena jujur, aku cuek. Aku bener-bener aku nulis karena asal kamu tahu apa yang aku tulis di CV aku itu bener-bener aku ikut organisasi seputar lingkungan kampus dan itu bahkan cuma seputar fakultas aja itu aku tulis. Terus aku juga untuk achievement gitu, aku tulis yang aku bahkan gak menang gitu. Itu cuman kayak 19 besar gitu kesannya. Tapi aku tulis. Kenapa? Karena kalau emang itu udah gede banget, enggak gede, maksudnya kayak impactful dan emang ada hasilnya dan emang menurut kamu kayak ini adalah salah satu hal yang gue lakuin dan ini oke sih, impactnya ada sih ini nih, cuek sumpah, bener-bener kamu harus pede, kamu tunjukin branding kamu, kamu tunjukin seberapa outstandingnya kamu hanya dari hal yang udah kamu tulis itu, apa dari hal yang udah kamu pernah capai, bahkan misal kamu pernah jadi ketua kelompok aja, ketua kelompok tugas aja, dan kamu ngerasa gue bagus kok jadi ketua kelompok ini, tulis aja. Karena seperti yang tadi Castella udah bilang, kita jujur benar-benar nggak tahu gimana Isma itu menilai para award-awardinya. Tapi bisa, tapi kalian makanya dari itu kayak ya udah pede aja, tulis aja. Ada orang yang nggak punya prestasi apa-apa dan dia ngapa-ngapain dia bisa masuk kok. Lalu apa yang menghalangi kalian untuk mencoba gitu? Untuk Kak Stella, apakah ada tambahan? Tambahan dari aku sih, pokoknya aku setuju sama yang Aurel bilang. Dan jujur, mungkin sharing dikit, aku juga sempat insecure sama organisasi aku. Dimana aku tuh masukinnya sebenarnya udah ada organisasi Univ 1 dan beberapa kepanitiaan. Tapi aku insecure soalnya kan aku sempat riset ya. Riset kayak ngestok nih LinkedIn Isma Urdi sebelumnya. Mereka tuh banyak yang ISEC. Terus ada lagi Student Catalyst. Pokoknya tuh kayak organisasi yang wah banget lah. Aku insecure banget soalnya aku nggak ikut itu kan. Nah tapi sekali lagi quality over quantity. Itu gimana kita ceritainnya dan experience kita dalam self development kita dari mengikuti itu apa kita ceritain aja. Terobos terus ya Aurel. Terobos terus. Terobos. Oke, jadi begitu Adia. Dan hai Jessica, kamu mau bertanya apa? Silakan. Sebelumnya terima kasih Kak Aurel dan Kak Stella atas sharingnya hari ini karena daging banget jujur relate gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya orang-orang lain tuh secara formal, tapi ini tuh bener-bener kayak heart to heart, jadi bener-bener relate dan kerasa banget gitu vibes-nya. Dan pertanyaan aku,
tadi kan Kak Aurel sama Kak Stella bilang kita harus meng-highlight diri kita kan pada saat menjadi calon awardee. Nah, pertanyaan aku ialah apa sih yang harus di-highlight pada saat kita dikirim di sana gitu. Terus do and don'ts-nya sebagai awardee pada saat di sana tuh apa aja sih Kak Aurel dan Kak Stella? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Jessica atas pertanyaannya. Kak Stella atau aku dulu nih yang mau jawab? Ayo, kan kita beda Dulu univ deh, soalnya. aku mikir Oke, dulu. aku juga. Oke, tapi gak apa. Oke, jadi eh apa sih yang harus di-highlight pas dikirim di sana ya? Tadi pertanyaan kamu, Jas. Dan do's and don'ts-nya. Apa sih yang harus di-highlight pas dikirim ke sini? Jadi, kita tuh walaupun kita mengikuti suatu bentuk student exchange, yang dimana kita ini belajar di luar negeri, yang dimana ini adalah profit untuk diri kita sendiri, kita juga harus tetap mengingat suatu fakta bahwa kita itu adalah perwakilan dari Indonesia, dari negara kita, yang dimana kita merepresentasikan negara kita sendiri, yang merepresentasikan negara kita sendiri di negara orang lain. Maka dari itu, sebenarnya ISMA, kalau kalian sudah ikut ISMA ini memiliki salah satu tugas wajib yang emang harus kita laksanain, yaitu namanya Culturize. Culturize adalah suatu bentuk event yang dimana harus dilaksanakan oleh para awardee ini seperti dalam konteks melestarikan budaya. Seperti dalam apa namanya? Pada waktu itu, aku dan teman-teman itu melaksanakan Culturize dan kita tuh kayak menunjukkan Saman, Ratu Jaru, ada juga flash mob yang isinya lagu-lagu Indonesia pada tahun 2000 gitu loh yang kayak seperti Sia gitu. Terus ada juga kayak vocal group yang nyanyi lagu kebangsaan, ada yang nyanyi lagu daerah tapi dengan suara mereka yang sangat indah. Dan juga ada yang band dari kita yang dimana kita ya vibing aja tapi dengan menunjukkan kalau kita adalah mahasiswa dari Indonesia yang memiliki talenta. Dari sini, dari culture sini outputnya apa? Karena kan kita di luar negeri ya, di luar negeri kan pasti banyak banget komunitas internasional, orang-orang internasional dan orang-orang dari Cina, dari Korea, dari Amerika, dari Jerman, dari Rusia, dari Moldova, banyak banget. Nah, di sini mereka ini bisa tahu gitu, mereka bisa mempelajari budaya Indonesia melalui kita sendiri. Jadi pada dasarnya menjadi seorang awardee ISMA itu yang harus di-highlight itu pastinya kita, nationality kita. Kita dari Indonesia itu yang pasti harus di-highlight juga. Dan do's and don'ts-nya paling untuk don't-nya adalah ya, jangan macam-macam. Jangan tiba-tiba kalian mentang-mentang udah kayak bebas gitu ya, itu kalian kayak minum, narkoboy, pergaulan bebas itu jangan guys, kayak ngapain gitu loh. Kita tuh di sini untuk belajar, untuk explore dan untuk menambah pengalaman kita. Jangan hanya membuang untuk seperti itu saja. And do's-nya adalah tetap intinya kalau kalian memang suka banget aktif, ikutin apa aja yang ada. Kalian suka di sini kan kadang tuh di UM ini suka ada kayak beberapa aktivitas kan. Aku nanti hari ini ya, setelah aku selesai dari Zoom ini, aku hari ini mau ikut kayak dance workshop gitu loh. Jadi kayak dimana kita tuh bisa nge-highlight soft skill kita, hard skill kita, dan juga membangun relasi antar orang-orang lainnya. Nah, untuk Castella, bagaimana Castella? Oke, kalau dari aku mau nambahin untuk down dulu kali ya, soalnya lebih kepikiran. Kalau untuk down-nya itu dari aku, kalau udah di negara lain kan kita pasti pengen jalan-jalan, terus pengen ngelakuin banyak hal kan ya. Tapi menurut aku, saran aku, udah pastinya tuh kita tetap harus ingat kewajiban akademik kita. Jangan sampai kita bolos, kerjain semua tugas dari host uni ataupun home uni kalau emang ada, dan juga tugas-tugas ISMA. Nanti itu bakal tetap ada tugas-tugas ISMA kayak academic progress report dan sebagainya. Soalnya dari sepenglihatan aku, bahkan teman-teman ISMA or di aku yang di sini, ada beberapa tuh yang kayak nyepelein gitu, karena mungkin kebanyakan main atau apa, tapi sebaiknya jangan. Soalnya kayak nanti pasti di call out gitu loh di Zoom, kayak mohon maaf, pokoknya jangan.
Dan juga pastinya sama kayak Aurel, aku mau saranin pasti jangan melakukan hal-hal ilegal dan kriminal ya. Kalau kalian berulah, bisa aja kalian disuruh pulang sama pihak ISMA dan harus balikin semua duit yang kalian udah dapetin sih. Dan untuk do-nya, pastinya kita udah jauh-jauh ke luar negeri, jangan malu berinteraksi sama komunitas internasional gitu. Jangan mainnya sama anak ISMA aja, anak Indonesia aja. Soalnya kan kita dikasih waktu ya untuk ke luar negeri, ketemu banyak orang baru, di mana mereka tuh bisa ngasih banyak banget new insights dan pandangan baru ke kita. Pokoknya kita harus berteman sama mereka dan jangan insecure juga kok kayak bahasa Inggrisnya masih belibet nih atau grammarnya aduh pusing banget mikirin grammar. Gak usah mikirin. Mereka tuh pokoknya kalau paham omongan kalian, mereka tuh nggak judgmental gitu loh. Jadi ya pokoknya berinteraksi aja dan juga sama kayak Aurel ikut banyak event, jangan diem di dorm aja. Gunakan seluruh kesempatan kalian untuk memaksimalkan waktu kalian pas ISMA nanti gitu. Cukup sih dari aku gitu. Jadi seperti itu Jessica, semoga sudah menjawab ya pertanyaan kamu. Oke, one last question ya dari Kayla. Bagaimana Kayla? Iya, aku izin sebelumnya, aku ada dua pertanyaan. Yang pertama itu untuk Kakak Aurel sama Kak Stella. Jadi tuh dari yang aku udah coba-coba riset sendiri gitu tentang kayak kampus yang kayak Kakak Aurel bilang, kita perlu kayak ngereset dulu kayak segala qualify atau kayak apapun itu. Cuma tuh aku kayak ngerasa kalau aku riset sendiri pas di website ISMA resminya itu, kayak aku kekurangan data gitu, kayak kita nggak bisa tahu kayak kampus mana aja yang ada jurusan misalnya kayak tentang lingkungannya, kayak kita harus kayak ngecek satu-satu di tiap kampus yang ada gitu, atau kayak emang kayak gitu caranya, atau apakah ada eh, cara-cara lain. Terus tuh yang kedua, aku nanya untuk Pak Haris. Jadi kan ada program dari UP ini kan. Terus kayak qualify-nya itu TOEFL-nya harus 50 atau disetarakan. Berarti kayak itu bisa di IELTS atau di IT gitu kan. Nah, itu tuh kayak berapa untuk kalau misalnya di yang lainnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kayla. Aku izin menjawab pertanyaan yang pertama dulu untuk aku dan Kak Stella. Jadi memang kalau misalnya kita cuma meriset dari website ISMA-nya, pasti ISMA kan lebih straight to the point kan. Pasti lebih straight to the point, yang dimana itu pasti tentang pendaftaran, tentang visa, tentang segala macam. Dan pasti kalau misalnya kita mau ngomongin tentang kondisi negara, medical check up, apapun itu pasti kekurangan data banget. Jadi yes, memang agak males sebenarnya, tapi for the sake of our good, benar-benar kamu harus cari dan riset ke segala hal yang ada. Kamu cari misal di website inilah, di sinilah, di akun inilah, di itulah, di website kampus inilah. Itu untuk menambah pengetahuan kamu, karena lebih banyak kamu mengetahui tentang kampus atau negara tujuan yang mau kamu tuju, itu akan menjadi kunci atau peluang untuk kamu, dan kamu tidak akan mengalami kerugian seperti yang aku tadi sempat ceritakan di kasus aku. Kalau untuk Kak Stella bagaimana? Menurut aku penjelasan dari Aurel udah cukup jelas. Cuma aku juga mau saranin kalian bisa juga kayak searching dari platform lain, gak harus website ISMA aja. Bisa aja dari nontonin YouTube video anak ISMA, ngevlog, atau mungkin dari Twitter, sharing-sharingnya gitu, atau bahkan grup Telegram. Pokoknya banyak banget sumber tentang info ISMA ini sih. Cukup itu aja dari aku. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan Pak Haris, dipersilakan menjawab. Oh, oke, terima kasih Kayla tadi ya. Tanya tentang tes kemampuan bahasa. Jadi tes yang berbagai macam tes tadi yang disebutkan termasuk saya dan Pak Wasi tadi itu yang memang dipersyaratkan oleh panitia ISMA ya.
minimum misalnya TOEFL IBT 78, Duolingo 100 itu dari mereka, IELTS 6 ya, 6,0. Cuman begini, itu harus kita ingat ya, itu syarat minimum untuk bisa mendaftar. Ini baru syarat formal administrasinya. Tapi nanti kan berkompetisi di sana. Pasti yang akan diambil peserta pasti macam-macam ya kemampuan. Mungkin ada yang lebih dari itu gitu ya. Kalau IELTS barangkali ada yang 6,5, ada yang 7, bahkan ada yang 8,5 dan seterusnya ya. Pasti persaingannya akan di situ juga ini dari segi bahasa aja ini ya. Artinya jangan hanya terpaku pada minimum requirement tadi. Kalau tadi syarat TOEFL IBT 78, kalau bisa jangan mepet 78 gitu. Makanya ada pelatihan bahasa itu ya. Kemudian kalau IELTS 6,0 gitu. Kalau bisa jangan 6,0 gitu. Kita harus fight seperti tadi teman-teman ceritakan ya. Fighting spirit itu sangat penting karena ini persaingan tadi yang di awal saya sampaikan sangat ketat ya. Mungkin saya juga akan share pengalaman pribadi, pengalaman saya sendiri. Kalau anak saya di UGM ya, di FEB, kebetulan kalau di di UGM itu mereka tidak ada pendampingan. Kalau UI ada, jadi kita itu pakai pola UI, ada pendampingan dari kampus. Di UGM itu betul-betul anak saya itu fight sendiri. Semuanya belajar sendiri tadi ya, membuat CV yang menarik, kemudian bahasanya juga bagaimana dan seterusnya. Kemudian tes juga. Dan ini bukannya saya ingin untuk contoh aja. Tapi kebetulan karena anak saya juga besarnya di luar negeri, memang syarat IELTS 6,0 ya. Tapi anak saya kebetulan dapat 8,5 gitu. Jadi saya agak tenang waktu itu. Nah, itu sebagai contoh seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi teman-teman juga menyinggung susah dipastikan ya. Sebenarnya kriteria seperti apa untuk menjamin diterima atau tidaknya gitu. Sebagai yang kita mengapply gitu ya. Kalau dari pengamatan saya memang tadi yang teknis-teknis dijelaskan tadi memang penting. Tapi ada satu mungkin trik juga yang penting ya, itu pilihan universitas. Kan bisa memilih 3 gitu ya. Saya pernah punya pengalaman waktu itu banyak sekali yang berminat di Korea barangkali karena ada K-pop dan film-film Korea gitu ya. Itu ternyata persaingan di sana sangat tight sekali, sangat ketat sekali. Oleh karena itu peluang untuk bisa diterima di Korea barangkali akan lebih kecil daripada misalnya ya bukannya merendahkan yang lain, tapi ini masalah persaingannya, bukan masalah mutu itu ya perguruan tinggi ya, tapi masalah persaingan, popularitas Korea gitu ya. Nah itu pasti kalau kita nyemplung ke sana ya bukannya tidak ada harapan ya, tapi akan lebih susah gitu chancesnya gitu, peluangnya. Kemudian yang tahun 2023, ini pengalaman saya juga selama membimbing adik-adik ini, itu ada ITB-nya India di New Delhi, itu sama sekali nggak ada peminat. Sama sekali, itu seluruh ISMA dari seluruh Indonesia itu tidak ada. Padahal itu ya mungkin ya kayak ITB-nya kita lah, mungkin lebih hebat orangnya. Nggak ada peminat. Misalnya waktu itu ada anak UP yang ke sana barangkali ya, saya nggak tahu. Kemungkinan besar diterima kan begitu. Jadi nanti ada 3 pilihan, itu tolong jangan karena suka aja, wah saya suka Korea, saya suka Amerika dan seterusnya gitu ya. Dilihat ininya, kalau memang mampu dan berani sih nggak masalah, saya tidak melarang gitu ya, itu semua pilihan pribadi, terserah mau kemana aja, tapi harus pandai-pandai lah memilih pilihan tadi, bisa memilih 3 ya. Waktu itu anak saya memilih 2, saya sih cuman bilangnya jangan jauh-jauh karena dia anak tunggal, saya milih Australia atau Singapura gitu. Kebetulan diterima di NTU ya udah memang deket, saya bisa nengok gitu. Nah, pilihan-pilihan begitu penting ya. Jangan misalnya wah ini ada Yale ditawarkan, saya mau ke Yale, ya silahkan aja. Tapi peluangnya kira-kira bagaimana kan kita harus harus bisa merefleksikan persaingan tadi ya. Ada kebetulan kemarin ada yang diterima ya UC Davis ya teman kita dari farmasi. Itu hebat itu, baru pertama bisa nembus Amerika. Korea juga pernah itu yang itu 2021 misalnya, itu memang berarti memang hebat gitu ya, Korea bisa ditembus. Tapi bukannya saya mengencourage untuk memilih kemana gitu ya, tapi kita bisa melihat peluang-peluangnya itu seperti itu. Atau ini di Australia ada ANU, ada Monash, ada Adelaide, nah, itu kita bisa ukur kemampuan lah. Bukannya berarti ada grade-grade itu semuanya baik, cuman mungkin persaingannya akan berbeda-beda.
Mungkin dari saya itu mungkin kalau Pak Wasi juga ada tambahan silakan. Terima kasih. Ya, saya hanya menambahkan penjelasan Pak Haris yang sudah lengkap sebetulnya. Mungkin yang dimaksud adalah kalau Anda mengambil pilihan-pilihan yang kami sediakan, kemudian Anda memilih IELTS atau bahkan bisa Duolingo sendiri, atau UNJ yang namanya TOEFL itu yang memang tesnya berbeda dengan formatnya aja yang berbeda dengan TOEFL biasanya, silahkan aja kirim. Nanti kami yang akan mengkonversi sendiri sesuai dengan standar yang tadi saya bilang 430, 450 tadi. Ya, itu aja. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Haris dan Pak Wasi yang telah membantu. Semoga ini menjawab pertanyaan kamu ya, Kayla. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah sangat antusias berpartisipasi untuk bertanya dan sudah sangat amat kepo. Tidak usah malu untuk tetap bertanya ya. Lebih banyak ilmu, lebih terbuka lebar jalan untukmu. Maka dari itu, jangan lupa untuk join grup WhatsApp yang telah di-share di kolom chat ya guys, biar kalian tidak ketinggalan informasi seputar ISMA. Dan apabila kalian masih memiliki pertanyaan yang masih ngeganjel, masih pengen tahu gimana sih, itu langsung aja ditanyain di grup tersebut ya guys ya. Kok dingin ya? Oh, ternyata kita sudah ada di puncak acara. Aku mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sambutan, pemateri, dan award di ISMA yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan membagikan pengalaman serta informasi yang sangat menarik bagi kita semua. Sebagai penutup acara, saya persilahkan kepada Pak Haris untuk memberikan kata-kata akhir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebagai penutup, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuan Aurel dan Stella juga, dan juga Prof. Aris, kemudian Pak Gunawan, Pak Wasi ya, yang sudah membantu kita semua ini, dan para hadirin semua yang mewakili Pak Bukan, Pak Wadek 1, dan teman-teman mahasiswa semua yang tadi juga sudah aktif untuk ikut Q&A, tanya jawab untuk memperluas cakrawala, untuk lebih jelas lagi apa yang masih belum jelas, dan mudah-mudahan harapan kita semua ya supaya awardees dari UP ini akan bisa terus meningkat. Kemarin 2, mudah-mudahan yang tahun lalu sebelumnya 4, kalau bisa ya lebih dari itulah. Kita tidak bisa mentargetkan jumlah sesuatu, tapi kita harus bisa lebih terus dari tahun ke tahun. Dengan bantuan juga kepanitiaan bersama dalam pendampingan dengan Lembaga Bahasa dan Budaya, juga dengan bimbingan Pak Wadek 1, dengan Pak Gunawan juga, dan atas upaya gigih ya dari teman-teman tadi, kan kegigihan fighting spirit itu memang akan sangat memberikan dampak yang ini ya luar biasa. Kemudian ada yang lebih semangat dari Aurel dan Stella, supaya nanti juga akan menambah terus jumlah yang bisa diterima dari UP. Terima kasih sekali lagi atas semuanya partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.